Ya, ternyata di area support dia berhenti di sana. Berhenti, kemudian mencoba melanjutkan turun, ditolak lagi oleh buyer. Selamat malam dan Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun saat ini sedang berada, yang ada waktu santai, yang hari ini bisa, yang malam ini bisa mengikuti. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang kita bisa petik pada malam hari ini, ada pembelajaran untuk menambah wawasan kita, kehati-hatian kita, dan tentu menambah profit kita. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang masuk, yang tidak mungkin saya jawab satu persatu, sehingga saya harus memberikan jawaban secara langsung via webinar seperti ini untuk memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan. Sebelum saya membahas banyak pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang memberikan masukan, memberikan pertanyaan yang nanti bisa sekalian saya bahas pada malam hari ini. Saya persilahkan buat teman-teman yang mau bertanya dulu atau mau menyampaikan dulu, yang nanti bisa saya lanjutkan dengan jawaban setelah saya membahas pertanyaan yang sudah masuk. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat terjawab. Karena itu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan juga, boleh silakan di chat, boleh silakan di nyalakan audionya sebagai bahan untuk nanti sekalian kita bahas dan kita evaluasi apakah yang selama ini kita lakukan sudah memenuhi syarat-syarat itu ataukah masih jauh dari yang kita sudah sampaikan. Silakan kalau mau teman-teman mau bertanya, mau menyampaikan yang sudah dialami, kesulitannya mungkin mengalami hal yang sangat tidak sesuai dengan teori, mungkin bisa disampaikan via chat ataupun audio. Baik, kalau tidak ada, sebelum masuk di jawaban, saya akan mencoba memberikan analisa pada pagi tadi yang kita sudah sampaikan via grup. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, dasarnya seperti apa, kemudian ambil peluangnya seperti apa, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama saya masuk di euro dulu. Yang pertama saya masuk di euro USD. Pertama saya masuk di euro USD, mungkin teman-teman yang tadi pagi atau tadi sudah kita sampaikan peluangnya seperti apa, kemudian bagaimana menyikapi, bagaimana mensiasati seandainya marketnya tidak sesuai. Baik, saya mulai dari euro USD. Perhatikan di time frame besar, di time frame H1 dulu. Oke, time frame H1 kita perhatikan arah pergerakannya, yang paling besar kita lihat ke sana. Oke, yang paling besar ke sana. Kemudian disusul di sana ada koreksi. Ini namanya koreksi. Sampai di mana koreksinya, perhatikan sebelah kiri. Perhatikan selalu sebelah kiri buka chart secara lebar sehingga akan kelihatan di sana. Apa yang terjadi di sana? Ada banyak penolakan di sini. Ada banyak penolakan di sini. Ambil yang bodinya rata-rata di situ kembali. Rata-rata di situ kembali. Maka kita bisa ambil. Nah, ini adalah area koreksi. Sehingga kita bisa tarik garis begini. Ya. Sehingga batas koreksi kira-kira sekitaran ini. Ya, kira-kira sekitaran ini. Kemudian ternyata sudah dilewati, ternyata sudah dilewati. Maka di sebelah yang terdekat dilihat, di situ adakah penolakan? Ya, ternyata ada banyak penolakan-penolakan yang dimulai dari yang kecil-kecil ini. Jadi banyak penolakan di sini.
Ya, ini banyak penolakan, kita bisa taruh sini atau di sini sekalian. Nah, ini adalah area koreksi. Sehingga batas area koreksi kira-kira seperti ini. Kemungkinan besar kalaupun turun akan seperti ini. Ya, kemudian potensi secara umum itu nanti kira-kira kalau sudah menyentuh ini tidak bisa breakout, maka dia akan kembali ke atas. Kenapa kembali ke atas? Sekali lagi dilihat tren besarnya. Nah, ini kita melihat di time frame besar, di pemetaan di time frame besar. Kemudian kita turunkan dari D1 ke H4 untuk memperjelas kondisi yang terjadi di sana. Karena kalau kita melihat di D1 mungkin cukup tinggi. Kalau kita melihat di bawah ini dengan ketinggian yang cukup tinggi, sehingga yang terlihat adalah pergerakan-pergerakannya. Kita tidak tahu detail di sana. Maka yang kita butuhkan time frame yang lebih rendah di sana. Kita lihat di time frame yang lebih rendah, di time frame H4 akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita lihat di D1 dengan H4? Ya, tentu semakin semakin rendah maka akan kelihatan di sana pergerakan-pergerakannya. Kita lihat lebih dekat di sana. Yang utama tentu kita melihat yang terakhir mendominasi, karena yang mendominasi adalah seller. Kita bisa lihat di sini, dari sini mulai turun, dari sini mulai turun, kemudian perhatikan di sini, ini turun lagi di area di sini kembali ditolak oleh seller. Nah, posisinya begini, maka tadi saya garis seperti ini. Ya, saya tarik garis begini ya. Ini adalah di time frame H4 ya, di time frame H4. Kemudian kita bisa perkecil lagi seperti ini. Yang tidak berguna kita bisa off-kan dulu. Ya, perhatikan tadi kita menggunakan di D1 ini. Maka yang saya lihat, yang kita lihat yang terdekat dari running adalah tendensi atau potensi yang menjorok ke bawah, mengingat yang sudah running atau yang terdekat dari running arahnya ke bawah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita harus ikut yang mana? Kita ikut yang besar atau yang kecil? Sekali lagi kita ikut yang dekat dari runningnya. Yang dekat dari runningnya adalah sell di sana, merah-merah begini. Maka kita ikut atau ikut trend sell. Ya, dengan catatan perhatikan di sebelah bawah, selalu kita melihat yang terdekatnya. Di sini ada support. Sehingga jangan hanya kita melihat secara luas. Kalau kita hanya melihat di D1, maka tentu nanti jaraknya terlalu tinggi ya. Kita terlalu lama menunggunya. Maka kita bisa perkecil dengan time frame yang lebih kecil ya. Di sini ada support yang terdekat dari runningnya. Kenapa kita ngambil support di sini? Sekali lagi yang terdekat karena kita untuk mengenal lebih dini ya, untuk deteksi lebih dini. Sehingga kalau misalkan kita mau entry atau mau ambil posisi, tunggu sampai benar-benar seller itu muncul di sini, di yang running ini. Kalau yang tadi lebih awal kita sudah masuk, bisa sebenarnya kita ngambil posisi sell di sini. Ya, jangankan di sini, di candle yang ketiga ini pun bisa, yang kedua ini pun bisa. Nah, di sini. Di karakter candle, materi yang sudah kita sampaikan sering kita ulang. Ya, dilihat kondisi kecenderungannya kemana. Kemudian meskipun dia mencoba naik, tendensi atau arah trennya masih di bawah. Kemudian perhatikan petunjuk atau triggernya. Ketika naik, dia berada di garis trendline turun, maka fokus kita adalah sell. Fokus sell tidak harus serta-merta atau tidak serta-merta ketika di garis ini kita ambil posisi sell. Ya, harus sabar menunggu petunjuk yang memperkuat keyakinan kita, analisa kita. Analisa ini bakal turun lagi. Sementara yang hijau ini tidak mengindikasikan seller, tidak ada tekanan seller yang kuat di sana. Maka yang kita jadikan trigger adalah dua candle merah. Dua candle merah dengan tekanan di atas ini sebagai trigger kita masuk posisi sell di sini. Ya, masuk posisi sell di sini. Harusnya seperti ini. Kenapa ngambil dua? Karena yang hijau ini tidak ada tekanan yang besar, tidak ada tekanan yang kuat.
sehingga kita butuh minimal dua candle warna merah. Demikian juga yang di atas ini, yang di sini ya. Ini pun sama. Di kondisi pertama ketika naik kuat, ketika naik hijau naik, perhatikan sebelah kiri di sana ada garis, ada area resisten di sana. Satu, kita menemukan satu petunjuk resisten di sana, tidak breakout. Hijau tidak breakout, sementara hijaunya kuat, volumenya kuat ya, bodinya tebal, tinggi, maka ini mengindikasikan buyer itu kuat. Namun demikian meskipun ini kuat, sekali lagi banyak faktor yang harus kita perhatikan. Ya, salah satunya adalah yang namanya resisten ataupun support ya, karena ini naik maka perhatikan di sana ada resisten. Bukan berarti ada resisten tidak breakout ini akan kembali ke bawah atau akan reversal ya, ditunggu dulu petunjuk yang lain yang mana. Maka kita tunggu sampai candle minimal 2 candle yang menguatkan posisi sell, karena ini tidak ada penolakan yang berarti, sehingga kita tunggu 2 candle warna merah. Di candle selanjutnya di sini baru kita ambil posisi sell. Lah itu kan naik dulu itu. Nah, sekali lagi sering sudah kita sampaikan, ketika kita ambil posisi, maka yang pertama kita perhatikan, yang pertama kita pikirkan adalah resiko. Di mana kita naruh resiko? Di resisten, ambil 250 sampai 300 di atasnya. Kalau ini di emas ya, kalau ini di euro mungkin bisa ngambil ya 100 sampai 150 dari titik atau dari garis resistennya, sehingga taruhnya di 150 sampai 200 sekitar ini. Nah, sekitar inilah 200-nya. Ya, kalau kita tidak terbiasa dengan tangan kosong, maka kita bisa letakkan stop loss di sini. Ya, 1.20108. Ini adalah pertahanan daruratnya, taruh di sini. Kalau misalkan tidak biasa dengan tangan kosong. Ya, selalu perhatikan manajemen risikonya. Ya, seperti ini. Termasuk juga nanti misalkan kondisi yang naik begini. Ya, kondisi yang naik begini. Ini sudah mulai ditolak ya, meskipun penolakannya tidak terlalu kuat ya, meskipun penolakannya tidak terlalu kuat, masih didominasi oleh buyer ya. Kemudian kita perhatikan adakah indikasi yang memperkuat, adakah indikasi yang memperkuat. Kalau ada berarti kita entry, kalau tidak lebih baik tiarap dulu. Misalnya ini posisinya seperti ini ya, sebenarnya di sini ada petunjuk penolakan di sini, sudah ada penolakan di sini. Kalau penolakannya panjang, kita cukup satu konfirmator. Kalau ada penolakan panjang, kita cukup butuh konfirmator satu. Kalau tidak ada penolakan yang panjang, maka kita butuh 2 konfirmator atau 2 candle selanjutnya yang mengindikasikan atau memperkuat posisi petunjuk itu, sehingga kita tidak terjebak di sana. Oke, itu caranya, bagian dari manajemen risiko. Kemudian kalau misalkan nanti dia breakout, maka dia kuatnya kemana? Breakoutnya kemana kuatnya? Maka di situ kita bisa ikut lagi. Kalau misalkan breakoutnya di atas, ya bisa ikut naik. Kalau breakoutnya di bawah, kita bisa ikut turun lagi. Breakout di atas berarti harus naik begini, harus lebih panjang dari garis trend line-nya. Di bawah demikian, kalau di bawah karena di sana ada, di sini ada support, maka harus breakout harus di bawah supportnya ya, baru kita bisa ikuti sell ya, atau kita ikuti penerusannya. Oke, ini adalah euro. Kemudian kita masuk ke GU ya, GBP USD. GBP USD. Sekali lagi yang pertama kita lihat adalah time frame besar di D1. Nah, D1 di sana kuat sekali ke atas. Perhatikan. Kemudian di sini ada naik turun begini. Ya, meskipun naik turun begini, tetapi ini dalam posisi sideways namanya. Ya, posisinya sideways. Ya, ini seperti ini kita bisa tarik garis seperti ini. Tadi saya garis begini, kemudian saya tarik garis yang bawah ini seperti ini. Nah, maka akan terbentuk
triangle seperti ini. Sehingga peluangnya kemana seperti ini? Peluangnya kemana? Yang pasti yang utama tetap kita ke atas. Namun demikian karena di sini ada garis trendline yang kita buat seperti ini, ya maka kita lihat breakoutnya di mana. Kalau mengarah ke bawah, kalau potensi mengarah ke bawah, maka breakoutnya nanti kita tunggu di bawah. Ya tentu ini petunjuk untuk besoknya karena hari ini adalah runningnya masih merah, belum bergerak, belum selesai ya, masih jalan, belum selesai maksud saya. Ya di daily ini, time frame daily hanya untuk memetakan secara umumnya. Yang pasti tren utama ke atas, kemudian ada koreksi. Ini yang namanya koreksi. Nah, biasanya kalau seperti ini, koreksi seperti ini, karena yang di bawah yang lurus, maka potensi dia akan turun. Ya, apakah bisa naik? Ya bisa saja. Ya, kalau naik tentu harus breakout dulu, baru naik lagi nanti. Kalau naik untuk tentunya harus sudah muncul di sana nanti candle-candle warna hijau yang berjajar, atau kalau ini D1 ya harus sudah mulai kuat di sana. Ya, yang penting kita lihat dulu secara umumnya seperti ini. Baru detailnya kita bisa lihat, kita bisa kupas lebih jauh di H4 dulu. Di H4 nanti akan ketemu di sana. Nah, di H4 akan terlihat di sana. Ya, di atas tadi sempat naik turun tapi posisinya masih tendensinya ke bawah. Sampai di bawah pas berada di area support. Ya, pas berada di area support. Kalau di H4 ini kita bisa melihat lebih detail. Ya, ternyata di area support dia berhenti di sana. Berhenti kemudian mencoba melanjutkan turun, ditolak lagi oleh buyer. Ya, maka seperti ini kecenderungannya akan tetap naik nanti. Karena sudah ada penolakan ke bawah, kemudian mulai ada warna hijau, sehingga support tidak di breakout, kembali ke atas lagi. Kalau kita mau entry, ya, kalau kita trading harian atau trading gaya scalper, kita bisa ambil, kita bisa lihat di time frame lebih rendah lagi, di H1. Nah, di sini akan jelas nanti di sana. Di H1 triggernya nanti akan muncul. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah ada penolakan yang panjang, cukup satu konfirmator di sana. Sehingga kalau ini sudah penolakannya kuat ya, ada penolakan buyer yang kuat di sana, kemudian dikonfirmasi satu candle merah, satu candle hijau, karena yang ekor bawah ini menunjukkan penolakan buyer. Artinya buyer muncul di sana. Ya, sehingga kita butuh satu konfirmator lagi karena penolakannya panjang. Kalau penolakannya pendek, kita butuh minimal 2 konfirmator. Kalau ini panjang, kita cukup satu konfirmator warna hijau. Nah, kita bisa lakukan entry sesudahnya di sini ya. Di candle sudah hijau ini kita bisa entry buy di sana. Ya, tolong seperti ini diperhatikan, kemudian cara menentukan atau cara membatasi kerugian diperhatikan biar nanti tidak selalu bingung karena selalu bertanya, Pak, di mana kita taruh stop loss, di mana kita taruh SL-nya. Padahal kita sudah sering sampaikan dengan jelas seperti ini. Kalau kita ambil posisi buy, di sini ada ekor panjang, ini kita hitung sebagai support ya. Di GU kita bisa ambil 150 sampai 250 di bawahnya, ngambil posisi di bawahnya. Ya, kita bisa ambil 150 sampai 250 di bawahnya ya. Kira-kira sendiri nanti ditarik di situ, ditaruh stop loss-nya kalau kita tidak biasa bermain tangan kosong. Kalau di XAU nanti 250 sampai 300 di titik atau di garis support maupun resistennya. Ya, seperti ini caranya biar nanti kita bisa mengambil peluang, kemudian bisa mengatur kerugian kita sehingga tidak selalu menunggu ya, menunggu terjemput SL-nya. Selalu menunggu minusnya terlalu panjang. Sehingga yang terjadi kalau minus panjang terus menerus, maka kalau sudah berat, sudah besar minusnya, kita akan sayang untuk mengambil resiko ya, sudah terlanjur besar.